Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Insan Amanah beserta jajarannya, yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 yang berbahagia, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan sampai detik ini. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap membasahi bibir kita. Kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan anak keturunan kita, anak cucu kita meniru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali acara yang mulai ini, marilah kita membaca Ummul Quran dengan harapan semoga membawa manfaat khususnya untuk anak-anak kita. Ila hadiniya wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan fi hadil majlis syai'ul ilmul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, pada kegiatan kali ini yaitu dengan agenda pemaparan asesmen dan penjelasan tentang pelaporan hasil belajar atau rapor kurikulum merdeka. Khususnya untuk kelas 7, ada yang berbeda dengan rapor kelas 7 seperti apa? Sebelum kita memasuki acara berikutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Insan Amanah kepada Ibu Sri Endah Pujiningrum SSI. Kami persilahkan. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 7 SMP Insan Amanah yang hari ini menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk bisa menghadiri undangan kami dalam rangka pemaparan asesmen dan pelaporan hasil belajar untuk semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Ngapunten sangat Bapak Ibu, kami mengganggu kegiatan jenengan yang mana insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan menjelaskan beberapa hal terkait persiapan penerimaan rapot yang akan diterima oleh jenengan insya Allah besok pagi. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait kegiatan hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rama. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Ananda sekarang yang duduk di kelas 7 telah mengikuti program dari pemerintah yaitu pelaksanaan kurikulum merdeka. Sedangkan kakak kelas untuk kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Ada beberapa perbedaan antara penerapan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Apa saja perbedaan itu, Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa kurikulum merdeka ini merupakan upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana upaya untuk mengembangkan kurikulum ini agar semakin berdampak dan sesuai dengan apa yang sesuai dengan jenjang anak-anak yang alami sekarang, di mana kurikulum merdeka ini dikemas lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kemudian yang kedua, kurikulum merdeka ini mencakup 3 kegiatan pembelajaran sama seperti kurikulum 2013, yaitu pembelajaran melalui kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Mohon maaf, Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Bu Endah, sangat jelas. Oh, ya Bun, terima kasih. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini merupakan siklus melalui 3 tahapan. Insya Allah ini sudah kami jelaskan pada saat pemaparan awal sekitar bulan Agustus lalu, ketika anak-anak sudah mulai masuk dan mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini. Apa saja 3 tahapan siklus tersebut? Yang pertama yaitu asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis ini sudah kami laksanakan sekitar bulan Agustus kemarin, di mana
Asesmen ini bertujuan untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Tentunya pada jenjang sebelumnya. Kemudian yang kedua, siklus yang kedua, perencanaan. Perencanaan ini merupakan tugas kami selaku Bapak Ibu Guru pengampu semua mata pelajaran yang menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnosis. Jadi asesmen diagnosis yang sudah kami terima, yang sudah kami petakan, itu akan kami olah sehingga menjadi bahan dasar dalam perencanaan serta pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran ini, Bapak Ibu guru semua pengampu mapel telah melaksanakan asesmen formatif secara berkala. Untuk apa? Untuk mengetahui progres pembelajaran siswa atau pembelajaran anak-anak. Dan pada akhir proses pembelajaran, Bapak Ibu guru melakukan yang namanya asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini merupakan proses evaluasi ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Dan yang paling terakhir, kemarin kita sudah melaksanakan sumatif akhir semester. Alhamdulillah semua siswa kelas 7 bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Dan kini saatnya giliran dari sekolah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pembelajaran yang sudah diikuti oleh anak-anak mulai dari awal hingga akhir semester 1 ini atau semester ganjil ini. Bapak Ibu yang baik, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Bu Dini terkait proses persiapan pelaporan hasil belajar sekaligus bagaimana format pelaporan hasil belajar ini yang akan diterima oleh jenengan semua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa khusus untuk tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan e-raport. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan kami jelaskan tentang e-raport ini. Jadi nanti anak-anak akan menerima raport print out sekaligus e-raport yang insya Allah nanti akan bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Mengenai e-raport nanti akan ada informasi lebih lanjut dari sekolah terkait seperti apa proses aksesnya dan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mengetahui serta bagaimana Bapak Ibu bisa mendownload hasil dari e-raport tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, monggo bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Matur nuwun sangat, atas kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah. Berikutnya, baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan asesmen dan pelaporan hasil belajar atau rapor kurikulum merdeka yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Dr. Suhardini Nurhayati, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bu Dini. Oke, sekedar Pak Rama. Oke. Siap. Baiklah Bapak Ibu, nanti sebelum pemaparan berlangsung, monggo jenengan siapkan pertanyaan apapun itu. Kami buka pertanyaan via chat dan open mic. Kami share untuk presensi di chat sekarang. Monggo segera diisi. Baik Pak Rama, mohon maaf Bu. Monggo Bapak Ibu, kita ikuti bersama pemaparan asesmen dan pelaporan hasil belajar kelas 7 kurikulum merdeka yang langsung disampaikan oleh Ibu Dr. Suhardini Nurhayati, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Rama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 7 yang sangat saya hormati dan seluruh jajaran pimpinan mulai kepala sekolah sampai dengan wakat dan guru-guru semuanya, SMP Insan Amanah yang sangat saya banggakan, dan juga anak-anakku semuanya yang hari ini mungkin menyaksikan, yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah bisa bersemuka di ruang tatap maya untuk bersama-sama hari ini kita akan membahas tentang
pemaparan untuk asesmen ya. Karena ini sudah berada pada akhir semester, maka tentunya akan berjumpa dengan rapor ya Bapak Ibu, dan ada perbedaan untuk rapor di kurikulum Merdeka ini. Maka kami harus lakukan sosialisasi dulu supaya nanti Bapak Ibu khususnya orang tua setuju bisa membaca dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau membaca insya Allah semuanya bisa, tetapi bagaimana membaca dan memaknai rapor kelas 7 karena ada perbedaan yang cukup signifikan di kelas 7 ini kalau dibandingkan dengan kelas 6 ketika Anda ada kelas 6 yang masih menggunakan kurikulum 2013 seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kepala SMP Insan Amanah yaitu Bu Enda bahwa untuk kelas 7 alhamdulillah sudah mulai melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi masih belum pada tataran sekolah penggerak, tetapi sudah melaksanakan secara mandiri sejak bulan Juli ya sampai nanti ya. Karena baru saja dilaksanakan, maka yang mengimplementasikan masih kelas 7 saja, sedangkan kelas 8 dan kelas 9 mengikuti kurikulum 2013. Nah, dengan mengikuti kurikulum Merdeka ada beberapa perbedaan yang terjadi, terutama perbedaan dari sisi paradigma berpikir. Ya, paradigma berpikir ada beberapa perbedaan yang melandasi karena ada beberapa konsep juga yang bergeser dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini Bapak Ibu di masa pandemi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, izinkan saya pendamping SMP Insan Amanah akan memaparkan beberapa hal karena mohon maaf dalam waktu 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu saya tergabung dengan kementerian sebagai instruktur nasional untuk sekolah penggerak yang sudah terlebih dahulu melaksanakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya saya juga tergabung dengan kementerian yang terakhir saya menjadi narasumber praktik baik untuk kurikulum Merdeka juga. Jadi beberapa hal yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka insya Allah sudah dilaksanakan di SD maupun di SMP Insan Amanah dengan menyesuaikan sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, platform yang sudah ada, serta aturan-aturan dan panduan-panduan yang memang diharapkan itu digunakan oleh semua sekolah. Jadi hari ini saya akan memaparkan tentang khusus asesmen saja, karena untuk pembelajaran insya Allah sudah pernah saya sampaikan kepada panjenengan Bapak Ibu di awal masuk. Ya. Dan untuk proses asesmen ada perbedaan yang harus saya sampaikan kepada panjenengan karena nantinya mungkin ketika Bapak Ibu menerima rapor besok Bapak Ibu akan melihat beberapa perbedaan dengan kurikulum 2013. Nah, hari ini saya akan memaparkan itu dan nanti kalau Bapak Ibu mungkin akan bertanya lebih jauh tentang rapor tentang proses pengolahan nilai di kelas 7, monggo kita akan bahas bersama-sama. Gitu ya Bapak Ibu. Dan hari ini saya hanya akan menampilkan satu buku saja Bapak Ibu. Buku ini yang menjadi panduan semua sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Ada pertanyaan kemarin dari orang tua Bapak Ibu yang akan saya jawab di sini saja. Sekaligus mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Apakah harus sih mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu? Bolehkah kita masih berada pada kurikulum 2013 tanpa harus berpindah ke kurikulum Merdeka? Nah, itu sebuah pertanyaan yang cukup bagus karena memang orang tua beda dengan guru ya Bapak Ibu. Kalau guru kan mungkin informasinya bisa masif gitu ya, terus-menerus diberikan oleh pemerintah, sedangkan dari orang tua mungkin saja apa yang disampaikan oleh guru ataupun sekolah kurang begitu lengkap sehingga orang tua bertanya-tanya gitu. Baik Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh beberapa sekolah yang sudah menerapkan atau menjadi sekolah penggerak ya. Sudah menjadi sekolah penggerak tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2021 awal. Itu. Nah, Bapak Ibu, ketika
kurikulum Merdeka ini dilaksanakan, maaf Bapak Ibu, sedang menginstruksikan untuk suara Pak tukangnya biar berhenti dulu, biar tidak mengganggu proses Zoom kita. Mohon dikondisikan ya Pak Rama atau Bu Endah. Baik Bapak Ibu, untuk proses kurikulum ini sebetulnya sudah dilaksanakan sejak 2 tahun Bapak Ibu. Namun rencana pemerintah yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini nanti pada tahun 2024 itu baru berakhir. Ternyata ada beberapa perubahan Bapak Ibu. Dulu rencananya ada sekolah penggerak tahap 1, ada sekolah penggerak tahap 2, dan seterusnya. Sekolah pelan tapi pasti, sementara masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi nanti pelan tapi pasti ketika sudah menjadi sekolah penggerak baru melaksanakan kurikulum Merdeka. Namun ternyata di tengah itu, di tengah-tengah perjalanan itu, ternyata pemerintah punya kebijakan berbeda Bapak Ibu. Kebijakannya apa? Sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak diimbau untuk masuk mengikuti atau menjalankan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Nah, saat itu kita diberi 3 opsi Bapak Ibu, mandiri berbagi, mandiri berubah, atau mandiri belajar. Dari 3 itu kita harus memilih mana yang akan kita pilih. Dan kita masih diberi kesempatan untuk yang namanya Merdeka belajar. Kalau Merdeka belajar, kita masih menggunakan kurikulum 2013 keseluruhan tanpa menggunakan kurikulum Merdeka. Saat itu saya yang sudah terlebih dahulu masuk untuk mengikuti kurikulum Merdeka di tahun 2021 melihat bahwa tampaknya kurikulum ini akan terus berlanjut gitu ya Bapak Ibu, apalagi kalau nanti sudah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional kita. Sudah beberapa hal yang berhubungan dengan peraturan menteri, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar penilaian dan sebagainya, itu sudah mulai diganti Bapak Ibu. Maka saya berasumsi bahwa wah, tampaknya kurikulum ini akan segera diberlakukan di semua wilayah Indonesia tanpa harus melihat sekolah penggerak, dan ternyata betul Bapak Ibu. Dan alhamdulillah waktu itu SD dan SMP Insan Amanah sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan inisiatif dari sekolah sendiri untuk mengikuti perkembangan kurikulum serta arahan dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pilihan itu tidak salah karena saat ini Bapak Ibu sudah di-launching oleh pemerintah yang namanya Erapor Bapak Ibu. Ya, Erapor ini terhubung dengan data Dapodik. Dan Erapor ini sepenuhnya sudah ada identitas sekolah masing-masing Bapak Ibu. Dan kemarin kita sudah memasuki kurikulum Merdeka dengan mengimplementasikannya secara mandiri, otomatis kita sudah terdata di Dapodik. Kalau sudah terdata di Dapodik, terhubung dengan data di Dapodik, maka akan ada pemusatan perhatian langsung dari pemerintah Bapak Ibu. Sehingga pemerintah pusat itu langsung bisa ngecek bagaimana nilainya anak-anak di SMP Insan Amanah. Saya nggak bisa bayangkan kalau bulan Juli lalu kita tidak melaksanakan kurikulum Merdeka, sedangkan sekarang sudah muncul Erapor dan Erapor terhubung dengan Dapodik. Oh, otomatis kalau sudah terhubung dengan Dapodik kelas 7 ini Bapak Ibu, sudah pasti rekam jejak digital anak-anak kelas 7 ini sudah harus menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi itu rentetannya. Nah, kalau dikatakan harus dan tidak, sebetulnya itu masih dalam rangka himbauan Bapak Ibu ya. Tetapi tampaknya himbauan itu sudah mengarah kepada sebuah hal yang wajib dan kita sudah melaksanakan hal yang benar. Maka Bapak Ibu, ya ketika kurikulum ini silih berganti kemudian menjadi bagian dari proses pendidikan di Indonesia, kita harus adaptif Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan semua kurikulum. Kita mungkin tidak setuju dan akan mengikuti kurikulum yang lama, itu berarti kita tidak adaptif dan tidak mengikuti perkembangan yang ada. Dengan adaptif dan mengikuti perkembangan yang ada, mengikuti alur dan sistem yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, ya kita mengikuti itu dengan sebaik-baiknya. Saya pikir kita niati dengan baik, insya Allah akan mendapatkan jalan yang baik pula. Gitu ya Bapak Ibu, menjawab pertanyaan dari beberapa orang tua tentang kurikulum ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan langsung menyampaikan satu buku ya
izin share ya Pak Rama dan Bu Enda. Buku ini Bapak Ibu menjadi acuan kami di sekolah. Selain buku ada juga ini apa namanya peraturan menteri Bapak Ibu seperti yang saya sebut tadi, mulai dari standar kompetensi lulusan sampai standar proses, standar isi dan juga standar penilaian, semuanya mengarah pada proses pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu putra-putri panjenengan di kelas 7 ini sejak awal masuk di kelas 7 itu proses pembelajarannya penggunaan buku ajar ya, kemudian bagaimana guru mengatur strategi untuk pembelajaran, itu semuanya sudah masuk ke rel kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Mohon maaf, buku ini ada hampir 190 halaman gitu, Bapak Ibu. Tapi tidak semua akan saya sampaikan kepada jenengan, karena saya hanya akan memaparkan bagian pentingnya saja. Untuk yang lain menjadi barang wajib ini bagi guru untuk mempelajari. Tapi kalau untuk panjenengan cukup beberapa hal yang memang berhubungan dengan prinsip saja. Jadi Bapak Ibu, saya tidak mau menyusun PPT, bukan apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan SMP Insan Amanah ini dasarnya adalah buku panduan dari pemerintah langsung, serta peraturan menteri Bapak Ibu. Maka di pembelajaran dan asesmen ini Bapak Ibu, beberapa perubahan, ini saya mencatat ada 5 ya Bapak Ibu perubahan yang terjadi. Yang pertama, perubahan atau pergeseran lah Bapak Ibu. Jadi yang pertama berhubungan dengan proses pembelajaran diferensiasi yang pertama. Yang kedua asesmen formatif, asesmen sumatif, kemudian gantinya KKM yaitu KKTP. Nah, kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengenal ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Anak saya nilainya harus sekian. Gitu ya. Kalau tidak sekian berarti anak saya belum mencapai target. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ada yang namanya KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang kelima tentang rapor. Nah, 5 hal penting ini yang akan saya sampaikan kepada panjenengan. Insya Allah tidak lama nih Bapak Ibu, karena saya hanya akan menjelaskan poin pentingnya saja. Gitu ya. Kalau untuk detail teknisnya seperti apa, bagaimana mengoperasikannya, bagaimana mengelola nilai, itu biarlah menjadi pekerjaan kami sebagai guru. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama tentang pembelajaran berbasis diferensiasi. Jadi diferensiasi ini adalah bagian penting dari transformasi pendidikan di kurikulum Merdeka ini. Di kurikulum Merdeka ini pemerintah ingin guru punya wawasan bahwa semua anak itu istimewa. Jadi tidak harus dilihat dan dipandang dari sisi pengetahuannya saja. Kalau pinter matematika berarti dia pinter. Kalau pinter IPA berarti dia pinter. Tapi kalau dia tidak bisa matematika berarti dia bodoh. Kalau dia tidak bisa IPA berarti dia bodoh. Nah, sementara pikiran-pikiran di masa-masa feodal seperti itu Bapak Ibu itu ingin dikikis habis di kurikulum ini Bapak Ibu. Nah, diferensiasi itu sudah mulai muncul ketika ada asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis itu apa sih? Mendeteksi Bapak Ibu, mendeteksi tentang gaya belajar anak. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Enda, dan insya Allah asesmen itu juga sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Jadi asesmen diagnosis itu ada 2, kognitif dan juga non-kognitif. Kalau yang non-kognitif itu ingin melihat bagaimana gaya belajar anak-anak. Kinestetis, auditori atau visual atau gabungan, mungkin visual auditori atau kinestetis auditori. Itu semuanya ada. Kemudian ada juga asesmen kognitif. Bagaimana anak-anak ini kemampuan mereka, kemampuan awal mereka terhadap matematika, terhadap IPA, terhadap IPS, terhadap bahasa Indonesia. Itu kemampuan awalnya seperti apa. Nah, ini kami kemarin di awal-awal anak-anak masuk itu sudah melaksanakan itu, sehingga guru, apa sih fungsinya asesmen itu? Guru bisa memetakan kira-kira pada bidang matematika, karena mengingat anak-anak kelas 7 itu kelas 5-6-nya kan full PJJ nih Bapak Ibu. Kalau sudah full PJJ berarti ada sesuatu yang hilang begitu Bapak Ibu secara konsep, karena guru tidak bisa mengawal, membersamai anak-anak, membelajarkan tentang konsep-konsep matematika. Walaupun pelajaran jalan terus melalui daring. Tetapi kan kami tidak bisa memantau tingkat ketercapaian dan tingkat keberhasilan. Sehingga dalam kurun waktu 2 tahun di kelas 5-6 itu ada sesuatu yang hilang. Maka perlu ada assessment. Guru matematika di kelas 7 harus tahu, anak-anaknya di kelas 7 ini kira-kira sudah mampukah dalam operasi hitung sederhana misalnya, ataupun rumus tentang bangun ruang dan sebagainya yang dari materi-materi yang diberikan. Jadi pertanyaan kepada anak-anak tentang asesmen kognitif ini
adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajarkan oleh guru selama kelas 7. Jadi guru, Bapak Ibu, sebelum anak kelas 7 ini masuk, guru matematika misalnya, itu sudah melihat CP atau capaian pembelajaran di kelas 7. Kira-kira mau diajari apa saja anak di kelas 7? Oh, anak-anak nanti akan belajar ini, mungkin belajar aritmatika, belajar aljabar, belajar ini, bla bla bla. Maka saya harus memotret dulu kemampuan awal anak-anak. Kira-kira perkaliannya, pembagiannya, operasi bilangan sederhana dan sebagainya, operasi hitung ini sudah bisa atau belum? Nah, kita mengadakan itu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah selesai, ada hasilnya ya, ada hasil yang didapat. Gaya belajar si anak ini apa, kemampuan dalam kognitif itu matematika bagaimana, bahasa Indonesia bagaimana, sehingga guru di kelas ini bisa memetakan anak saya ternyata yang sudah mampu untuk operasi hitung sederhana dari 30 anak, ini ada 80%, yang 20% belum. Maka ketika Bapak Ibu guru membelajarkan pembelajaran matematika yang 10 anak, yang 20% anak-anak yang belum mampu, ini menjadi bidikan utama. Gitu nggih. Nah, itu maksudnya. Kemudian gunanya guru tahu gaya belajar apa? Tadi di asesmen ada. Sehingga guru itu tidak melulu hanya berceramah saja. Guru bisa menggunakan banyak teknik untuk mengakomodir tentang gaya belajar tadi, sehingga anak yang kinestetis itu tidak jenuh Bapak Ibu. Anak kinestetis ini menjadi siksaan berat jika guru itu hanya bisa ceramah saja Bapak Ibu, tanpa diajak diskusi, tanpa diajak observasi gitu ya, tanpa diajak presentasi. Nah, otomatis anak-anak ini akan menderita kejenuhan. Kalau sudah jenuh, maka hilang semangatnya, turun motivasinya. Jelas akan menurunkan juga prestasi belajarnya. Hal-hal seperti ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Maka di awal diferensiasi ini sudah mulai ada melalui asesmen tersebut. Dari hasil asesmen tersebut, diagnosis tersebut Bapak Ibu, maka proses pembelajaran diferensiasi ini tidak sampai di situ. Tetapi pada proses pelaksanaan selama bulan Juli sampai Agustus, Bapak Ibu guru ini juga melaksanakan berbagai hal yang berhubungan dengan transfer knowledge kepada anak-anak Bapak Ibu ya, melalui buku, melalui video, melalui tayangan-tayangan yang lain dengan berbasis pada diferensiasi itu, mulai dari produk, konten, dan juga prosesnya. Dan diferensiasi ini Bapak Ibu mengerucut pula pada proses penilaian, pada asesmen formatif dan juga pada asesmen sumatif, gitu Bapak Ibu. Nah, langsung saya masuk ke sini ya, formatif dan sumatif nih Bapak Ibu di halaman 41. Nah, langsung ke sini saja. Nah, Bapak Ibu, dari yang saya sampaikan tadi bahwa diferensiasi itu ternyata juga menghargai keberagaman anak itu juga sampai pada titik penilaian Bapak Ibu. Pada titik penilaian. Bapak Ibu mungkin dulu ingat ya, waktu anak-anak masih di SD ya, bahwa kita di kurikulum 2013 itu Bapak Ibu mengenal KKM ya, KKM. KKM ini adalah bagian penting ya waktu itu, karena jika anak tidak mencapai KKM maka dianggap gagal gitu ya. Jika 25% dari 100% bidang studi anak-anak di bawah KKM, maka anak-anak tidak naik kelas. Nah, yang seperti itu kan tampaknya dulu baik-baik saja Bapak Ibu. Dulu aman-aman saja kita lakukan sebelum pandemi, tapi ketika sudah pandemi, waduh itu ambiar semua Bapak Ibu. Karena apa? Dari semua materi-materi yang harus diberikan kepada anak-anak, hampir 50% tidak tersampaikan dengan baik. Jika sudah tidak tersampaikan dengan baik, tetapi tuntutan dari sekolah masih harus pada nilai ini, masih ada pada nilai ini, maka yang kasihan adalah anak-anak. Anak-anak akan dipaksa mencapai target tertentu tanpa kita tahu bahwa sebetulnya setiap anak itu dilahirkan berbeda. Dari diferensiasi tadi ya, setiap anak itu dilahirkan dengan keberagaman passion dan keahlian masing-masing. Ketika semua anak harus disamaratakan, padahal bidang studi di SMP itu ada 15. Kalau 15-nya itu semua harus expert di bidangnya, tentu ini akan menjadi kesulitan yang besar. Maka Bapak Ibu, pada proses kurikulum Merdeka ini ada perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang terjadi ini adalah pada
formatif dan sumatif. Dulu kita melihat bahwa formatif ini adalah bagian atau rangkaian dari ulangan harian, ulangan selesai tema, ulangan selesai unit, kemudian mengerjakan tugas yang ada di buku paket, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, sekian dari LK atau dan sebagainya itu, dan semuanya harus diambil nilainya, dimasukkan ke Excel dan menjadi patokan untuk penilaian rapor. Itu dulu Bapak Ibu di kurikulum 2013. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada perbedaan paradigma antara formatif dengan sumatif. Nah, formatif saat ini di kurikulum di kurikulum Merdeka ini, formatif itu adalah bagian penting yang membersamai pembelajaran. Dari mulai guru di awal menanyakan kepada anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Sarapan apa sih hari ini? Aku tadi sarapan Indomie, Bu. Kemarin Indomie juga, Bu. Pokoknya setiap hari aku harus Indomie. Nah, kemudian anak lain menjawab, aku tadi sarapan nasi, sarapan sereal, sarapan roti, bla bla. Guru kemudian menanyakan, boleh tidak setiap hari itu sarapannya pakai mie instan? Ada banyak anak yang menjawab, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti akan berdampak ini, Bu. Berdampak ini, Bu. Itu bukan makanan sehat, Bu. Itu tidak baik untuk kesehatan tubuh dalam jangka waktu yang panjang nantinya. Kita akan bisa, anak-anak cerita-cerita bla bla bla. Guru menyimpulkan. Nah, baik atau tidak, Nak, kalau setiap hari sarapan dengan Indomie? Oh iya ya, Bu, ya ternyata enggak bagus. Guru langsung memberi umpan balik. Guru langsung menyimpulkan, ternyata anakku sudah tahu loh, mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Saat ini, apersepsi seperti itu dinamakan formatif, Bapak Ibu. Jadi yang dinamakan formatif itu saat ini membersamai pembelajaran. Jadi ini sebagai bagian yang blended jadi satu kesatuan, sudah nggak terlihat lagi mana formatif mana pembelajaran, karena di dalam pembelajaran itu yang pasti ada formatif. Kenapa kok formatif saat ini dikaitkan dengan pembelajaran? Karena formatif saat ini menjadi bagian penting dari guru untuk merefleksi, untuk memberikan umpan balik secara cepat. Kalau dulu Bapak Ibu di kurikulum 2013, anak-anak mau formatif ulangan ya, guru harus menyusun soal jauh-jauh hari, harus diberikan pada anak dalam kurun waktu 2-3 kali JP ya, sehingga waktunya kadang 70 menit, kadang 105 menit. Kemudian guru dibawa pulang ya, ulangannya itu dikoreksi. Dikoreksi itu belum tentu nanti akan dikembalikan pada anak-anak, belum tentu akan dibahas. Jadi anak tidak sadar, tidak menyadari kesalahannya. Karena apa? Tidak segera mendapat umpan balik dari guru. Karena hasil ulangan itu tidak segera diberikan kepada guru, tapi langsung diambil nilai, masuk ke Excel, akan menjadi bahan penting untuk rapor. Dalam kondisi seperti ini, maka anak-anak dengan nilai yang kurang, ya dia tetap akan kurang nilainya. Karena apa? Dari awal, guru tidak mengawali proses formatif itu dalam pembelajaran, tetapi sudah menyusun sesuatu dengan risiko tinggi. Jadi kalau dulu itu formatif itu dinamakan high stick, Bapak Ibu. Jadi perilaku-perilaku yang membawa dampak yang cukup tinggi bagi anak-anak. Terutama kalau yang mungkin kondisi tidak sehat saat itu, mungkin tidak sempat belajar, itu pasti nilainya langsung anjlok, Bapak Ibu. Ya. Nah, dulu ketika sebelum masa pandemi aman saja dilaksanakan, tapi ketika di masa pandemi sepertinya itu sulit untuk dilakukan. Nah, saat ini ada pergeseran dari sisi formatif. Kalau dulu itu umpan baliknya lama, Bapak Ibu. Sekarang harus cepat. Saat itu juga anak yang salah segera betulkan, arahkan. Anak-anak yang kurang ambil, beri treatment khusus, beri perlakuan khusus. Anak-anak kok dari sekian banyak anak ketika saya ulangan kok banyak yang salah ya. Berarti ada sesuatu dalam diri saya, dalam diri guru ya, yang salah. Mungkin karena saya terlalu banyak ceramah. Sehingga anak-anak nggak fokus, rame sendiri. Saya harus ngambil sesuatu yang menarik. Anak-anak akan saya ajak ke sana, anak-anak akan saya ajak ke sana untuk lakukan observasi. Anak-anak akan saya minta untuk presentasi. Anak-anak akan saya minta untuk membuat poster. Anak-anak akan saya minta untuk lakukan percobaan. Anak-anak akan saya minta untuk lakukan diskusi.
Dari strategi-strategi yang muncul itu guru punya upaya gitu, guru punya effort gitu Bapak Ibu untuk bisa anak-anak ini mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ketika formatif, jadi ketika anak-anak kemudian Bapak Ibu guru di sekolah di SMP ini hampir setiap hari Bapak Ibu ya, saya juga berkeliling ya gitu ya sebagai pendamping di SMP ini, saya juga keliling melihat bagaimana guru berproses. Jadi guru-guru ini hampir tidak pernah gitu ya di kelas ini nggak rame gitu. Ramenya apa? Anak-anak diajak diskusi, anak-anak presentasi, ya, anak-anak melakukan observasi, anak-anak diberi LK lembar kerja harus diisi bersama-sama. Kemudian nanti akan ada yang memaparkan. Nah, proses-proses ini yang sekarang dinamakan formatif. Diambil nilainya kah? Iya, tetapi tidak berupa angka, tetapi berupa deskripsi. Hanya untuk meyakinkan guru bahwa anak-anakku sudah siap. Anak-anakku sudah mampu melaksanakan tujuan pembelajaran dengan baik, sudah mengarah kepada tujuan pembelajaran. Ketika anak-anak, oh ternyata di akhir pembelajaran, anak-anak coba ini tadi kita sudah belajar tentang apa namanya IPA misalnya bagian tubuh tumbuhan misalnya. Coba hari ini sebutkan ada berapa bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak menjawab. Apa saja? Jawab. Nomor 2 apa saja? Nomor 3 apa fungsinya? Dijawab di buku ini. Nomor 4 apa yang dimaksud mungkin dengan fotosintesis, karena tadi kita baru saja menyaksikan anak-anak menulis di situ. Sudah? Ayo kita cocokkan. Hari itu dicocokkan, detik itu dicocokkan. Ketika ada yang salah, guru langsung memperbaiki di situ. Salah yang ini anaknya kurang tepat. Yang betul adalah ini. Betul kan? Anak langsung tahu, oh ternyata iya saya kurang sih. Fotosintesis itu adalah bagian dari ini. Nah, anak kemudian menulis yang benar. Sudah semua? Betul semua? Siapa yang betul semua jawabannya? Saya Bu, yang salah ternyata hanya 2. Nah, guru bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran hari itu dan minggu kemarin berhasil. Maka minggu depan kita ulangan ya anak-anaknya. Sumatif. Nah, inilah yang disebut sumatif. Jadi sekarang di kelas 7 ini yang dinamakan sumatif itu adalah ulangan selesai setiap 1 kali TP. Setiap 1 kali tujuan pembelajaran itu selesai, diadakanlah sumatif. Kalau prosesnya bagus, pembelajaran sudah di dalamnya sudah ada formatif yang bagus, pembelajarannya bagus, jelas sumatifnya bagus, sudah. Karena apa? Yang namanya hasil tidak akan mengkhianati proses. Prosesnya bagus, maka hasilnya bagus. Ketika proses itu berjalan tersendat, lah ternyata kok separuh anak nggak paham, saya nggak mau ulangan. Guru tidak diperbolehkan untuk melakukan sumatif atau ulangan TP sebelum TP itu tuntas. Maka minggu depan guru harus mengulang kembali TP yang ada dengan memberikan teknik yang berbeda dan harus diyakinkan pada guru tersebut Bapak Ibu bahwa apa yang sudah diajarkan kepada anak-anak, anak-anak sudah paham. Itu sekarang format sumatif dan juga format formatif dan sumatif. Jadi perbedaannya sekarang di situ. Nah, Bapak Ibu di buku ini kalau nanti Bapak Ibu ingin baca-baca nanti akan dikirim oleh Bu Endah nih Bapak Ibu. Jadi asesmen formatif ini bertujuan untuk memberikan informasi dan umpan balik serta memperbaiki proses dan tidak digunakan untuk nilai rapor. Gitu ya. Yang digunakan nilai rapor apa? Sumatif. Bahwa sumatif ini dilakukan untuk memastikan ketercapaiannya Bapak Ibu dan menjadi perhitungan di akhir semester, terutama untuk pengolahan nilai. Berarti yang diambil hanya nilai sumatif saja Bu. Bagaimana dengan tugas anak-anak? Tugas anak-anak dan lain sebagainya tetap akan dipantau, tetap akan menjadi pertimbangan guru. Tetap akan masuk ke daftar penilaian guru. Tetapi di dalam buku ini formatif sekarang itu tidak semata-mata nilai Bapak Ibu. Jadi ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya. Seperti itu untuk formatif. Nggih, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya asesmen formatif ini berguna untuk membantu anak-anak dalam mengidentifikasi kebutuhan, kesulitannya apa. Sehingga nggak moro-moro ujuk-ujuk ulangan gitu tidak. Tetapi proses-proses dalam formatif yang membersamai pembelajaran ini diharapkan guru mampu ya
memenuhi kebutuhan anak terhadap proses pembelajaran ini. Mana yang dia nggak tahu, mana anak-anak ini yang tidak ngerti. Nah, formatif dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung dengan menggunakan metode yang sederhana, tapi umpan baliknya cepat seperti yang tadi saya sampaikan. Cuma ditanya aja, sudah sarapan belum? Sarapannya tadi apa? Itu kan mudah, sederhana. Ya. Kemudian begitu salah, langsung gurunya memberi umpan balik. Demikian juga ketika anak-anak mungkin melakukan observasi terhadap fotosintesis, berada di luar kelas, melihat bagaimana itu terjadi. Guru memberikan lembar kerja, dan ada anak yang salah di situ mencatat, guru langsung coba amati lagi, nak, sekali lagi. Barangkali nomor 2, hasil tugasmu itu salah. Oh iya ya Bu, ternyata beda. Nah, dihapus, betulkan. Itulah formatif. Jadi formatif itu adalah proses-proses bagi guru untuk merefleksi dan memberikan umpan balik kalau anak-anak mengalami kesulitan. Gitu nih Bapak Ibu. Sedangkan sumatif memang digunakan untuk penilaian. Ya, memang digunakan untuk penilaian. Nah, saat ini Bapak Ibu, sumatif itu tidak harus tulis ya. Kemarin Bapak Ibu guru sudah berani mencoba bahwa sumatif atau ulangannya anak-anak itu juga boleh bersifat kinerja. Maka Bapak Ibu, kalau mungkin anak-anak besok bawa ini ya, kita akan melakukan ini. Sebetulnya itu gurunya sudah ulangan Bapak Ibu. Sedang ulangan. Ulangan apa? Ulangan dengan menggunakan teknik kinerja berupa praktik yang menghasilkan produk. Ini bagian dari ulangan saat ini. Dan tidak harus melulu tes tulis, multiple choice, uraian singkat, jawaban panjang dan sebagainya, itu tidak begitu. Jadi sekarang orientasi berpikir untuk mengadakan ulangan itu sudah berbeda. Dan anak-anak cenderung lebih senang jika ulangannya itu memang mereka melakukan daripada hanya sekedar multiple choice saja. Karena kalau melakukan atau praktik yang menghasilkan produk itu bisa ini ya apa long term memory Bapak Ibu ya. Ingatannya akan ingatan jangka panjangnya kuat. Tetapi kalau sekedar menghafal itu ya short term memory, cepat banget itu hilangnya gitu ya Bapak Ibu. Baik, sekarang menuju ke rapor. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud dengan KKTP. Sekarang sudah tidak ada KKM Bapak Ibu. Jadi setiap anak mempunyai kriterianya masing-masing. Yang sekarang dinamakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa berwujud seperti ini, deskripsi, memadai atau tidak memadai. Nah, dari 2 centang kiri kanan ini, guru nanti yang akan menentukan. Jika peserta didik itu dianggap tujuan pembelajarannya itu memadai, jika sudah memenuhi 3 kriteria. Jika masih 2, berarti dia belum tuntas. Maka harus ada intervensi, contohnya seperti ini. 2 memadai, 2 tidak memadai. Padahal kriterianya hanya 4. Maka anak ini belum tuntas. Belum tuntas di mana? Pada laporannya dan bagaimana dia menceritakan. Di sini guru harus memberi intervensi. Laporanmu salah, nak, kurang lengkap. Seharusnya ada 8 item, tapi laporanmu hanya 4. Berarti kamu kurang 4. Coba kamu lengkapi dulu. Guru mengintervensi anak. Oh iya ya Bu, ya kurang lengkap, buat lagi. Kemudian saat dia menceritakan, tolong jangan hanya membaca. Kalau menceritakan itu berarti kamu berhadapan dengan audiens, berhadapan dengan pendengar. Maka cerita. Seperti kamu bercerita kepada orang tuamu di rumah, atau adikmu di rumah, atau kakakmu di rumah, cerita saja tanpa membaca. Kemudian kamu harus menyampaikan apa judul dari pengamatanmu, bla bla bla. Lebih lengkap. Ayo diulangi kembali. Dari intervensi yang diberikan guru, saya kok meyakini akan ada peningkatan dari sisi itu. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini sekarang yang dinamakan KKTP. Maka masing-masing anak akan mempunyai kriterianya masing-masing. Boleh juga guru menggunakan rubrik. Baru berkembang, layak, cakap, mahir. Anak dikatakan sudah tuntas jika dia sudah mencapai tahap ini. Tetapi anak dikatakan belum tuntas jika dia masih mencapai tahapan baru berkembang dan layak. Karena masih kan
Kemudian juga menggunakan bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana, 4 bagaimana. Nah, dalam KKTT ini Bapak Ibu yang nanti menjadi panduan tercapaian masing-masing anak. Dan insya Allah menurut saya ini lebih objektif dan lebih valid. Karena apa? Lebih mengarah langsung kepada anak. Gitu, Bapak Ibu. Tanpa ada pemaksaan agar dia sesuai dengan KKM seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini ada klausul yang mengatakan bahwa asesmen formatif dan sumatif. Karena formatif dan sumatif punya fungsi yang berbeda. Asesmen formatif bertujuan memberikan umpan balik, sedangkan untuk sumatif kalau formatif itu bertujuan untuk umpan balik, sedangkan sumatif memang bertujuan untuk menilai. Maka Bapak Ibu, kami kemarin sudah menyusun semua data siswa dalam proses penilaian formatif dan juga sumatif dalam satu dashboard penilaian Bapak Ibu. Nah, dan insya Allah sudah cukup valid dan cukup otentik karena Bu Endah sebagai kepala sekolah secara langsung ikut memantau dan membersamai proses-proses yang berjalan itu. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk paradigma baru tentang kurikulum merdeka pada bidang asesmen. Bapak Ibu, nantinya akan ada penilaian seperti ini Bapak Ibu di rapor. Izin ya, saya share lagi satu lagi seperti ini. Nah, ini nanti wujud rapornya akan seperti ini. Oke. Bentar, Bapak Ibu. Proses. Nah, ini sebentar. Nanti wujud raportnya seperti ini. Ya, ya, Bu Endah, sambut apa ya? Sambut, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini adalah wujud dari rapor nantinya yang akan Bapak Ibu pirsani, dari rapor yang ada itu nanti seperti ini. Kalau kemarin Bapak Ibu melihat rapor Ananda di kelas 6 itu ada penilaian KI 3 dan KI 4, yaitu pengetahuan dan keterampilan gitu nggih. Kemudian kami juga waktu di Insan Amanah memberikan suplemen itu berupa nilai semua KD waktu itu ya, sehingga memang jatuhnya memang cukup banyak lembarannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini laporan rapor saat ini seperti ini. Ini mohon maaf, ini nama Ananda kami hapus dulu ya Bapak Ibu. Dan ada bidang studinya juga di sini untuk anak-anak kelas 7 ya ini ya. Ada 11 ya Bapak Ibu, 11 bidang studi wajib yang harus dilakukan oleh anak-anak, dan kemudian muncul satu nilai saja. Waduh Bu, nilainya itu berarti kan anak saya sekolah 6 bulan cuma keluar satu nilai. Jangan salah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa satu nilai ini sebetulnya menyiratkan sejuta makna itu ya. Karena sebetulnya kami sudah punya dashboard pengolahan nilai. Ya, dashboard pengolahan nilai kami itu sudah memasukkan semua nilai selama anak-anak berproses, terutama nilai sumatif. Ya, dan yang kedua adalah formatif. Tapi formatifnya hanya untuk menjadikan refleksi bagi guru, menentukan tingkat ketercapaian bagi siswa. Gitu. Dan ini ada muncul 2 deskripsi Bapak Ibu. Deskripsi mana yang sudah tercapai dan deskripsi yang masih perlu peningkatan. Dan nanti Bapak Ibu, rapor masing-masing anak ini tidak bisa dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa diferensiasi keberagaman anak, semua anak istimewa. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal Bapak Ibu. Maka tidak boleh ada justifikasi bagi anak-anak ketika nanti ditemukan perbedaan. Contohnya misalnya ini adalah rapornya
Dini, ya, misalnya ini rapornya Dini, bidang pendidikan agama Islam. 88 dan di sini dikatakan sudah tercapai, ya. Kemudian ada rapornya si Fulan misalnya, ya, temannya Dini, ya. Di sini nilainya 76 misalnya, bukan 88. Namun deskripsinya tetap saja dia sudah tercapai. Kemudian ada yang protes misalnya, lah wong anak saya Dini 88 sudah tercapai. Lah itu kenapa si Fulan nilainya 76 tapi kok tercapai? Kok sama-sama sudah tercapainya, padahal nilainya berbeda. Bagus anak saya, tetapi dia hanya 76, tapi mengapa sudah tercapai? Itulah diferensiasi Bapak Ibu. Jadi semua anak istimewa pada skop masing-masing. Ya. Jadi Dini ini sudah dianggap tercapai, sudah dianggap menguasai pada nilai ini. Karena memang inilah kemampuannya Dini. Ini kemampuan yang sangat objektif Bapak Ibu. Menurut saya sangat akuntabel sekali. Karena guru-gurunya sudah melaksanakan proses penilaian dengan baik. Nggak boleh ngarang. Gitu. Nah, ketika si Fulan nilainya 76, tapi juga dengan deskripsi sudah tercapai, maka itulah sebetulnya kemampuan si Fulan. Pada tataran itu, dia dianggap sudah tercapai. Karena memang kemampuannya pada tahap 76 itu, pada taraf 76 itu. Mungkin pada beberapa nilai yang lain, si Fulan lebih unggul daripada Dini. Mungkin dalam bidang matematika, si Fulan lebih unggul. Nilainya dia 91 sudah tercapai. Sedangkan Dini nilainya 80, tapi juga sudah tercapai. Ini yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena apa? Setiap anak istimewa. Setiap anak menguasai bidangnya masing-masing. Harapan kami dia bisa menguasai semuanya. Harapan kita nih Bapak Ibu, maaf, saya dan orang tua, semua harus dikuasai dengan nilai bagus. Tapi tidak bisa seperti itu. Karena apa? Nanti pasti akan terjadi kesenjangan antara ekspektasi kita dengan kenyataan. Nggak sesuai dengan harapan. Ya, kalau seperti itu nanti imbasnya kita jadi kecewa. Kalau sudah kecewa, kita akan menyesali. Walah, anakku iki baik kok gak iso apa-apa. Padahal putra-putri jenengan istimewa, Bapak Ibu. Jenengan cuma melihat satu anak saja. Maka jenengan tidak bisa membandingkan dengan yang lain mungkin Bapak Ibu ya. Walah, anakku kok iki sih, anakku kok iki sih, anakku kok iki sih. Mungkin seperti itu. Tetapi kami di sekolah, ketika banyak anak di sekolah itu justru membuat kami merasakan perbedaan itu. Merasakan keistimewaan anak-anak tersebut. Karena apa? Kami banyak anak di kelas. Kalau Bapak Ibu kan hanya satu. Yang kita takutkan ketika nanti Bapak Ibu membaca rapor ini dan menganggap bahwa putra-putri panjenengan tidak sesuai dengan ekspektasi panjenengan, yang ada yang muncul hanya sekadar sebuah kekecewaan. Itu yang tidak kami inginkan. Karena sesungguhnya putra-putri panjenengan ini sudah hebat Bapak Ibu. Dia bisa melaksanakan 12 bidang studi dengan baik, setiap hari sekolah dengan baik, sudah ngaji sesuai target, sholat juga nggak putus, masih melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, masih melaksanakan kegiatan vokasi, masih melaksanakan kegiatan kewirausahaan, lingkungan hidup, dan semua hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan karakter di insan amanah. Mulai pagi sampai dengan sore. Putra putri panjenengan ini sudah amazing Bapak Ibu. Maka apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui rapor di kurikulum Merdeka ini yang memberikan keleluasaan bagi guru untuk memberikan penilaian kepada anak secara valid, secara otentik, secara reliabel, ini betul-betul sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa? Menilai keberagaman anak sesuai dengan tingkat penguasaan masing-masing sehingga tidak ada rate lagi. Harus nilainya segini, harus nilainya segini. Itu tidak ada. Wah, kalau begitu enak ya Bu ya, gurunya bisa santai ya. Karena apa?
Biarkan aja berkembang sesuai dengan taraf masing-masing, tidak usah dipaksakan. Justru kebalikannya Bapak Ibu. Dengan adanya tuntutan dari pemerintah bahwa kami harus mampu menghargai keberagaman anak, ini guru dituntut untuk makin kreatif, makin inovatif, makin punya keberagaman di dalam teknik dan strategi mengajar. Sudah nggak bisa pakai cara-cara lama. Karena apa? Formatif yang membersamai pembelajaran anak-anak ini tidak bisa hanya dilakukan secara teori tapi tanpa praktik. Anak-anak cuma dijejali informasi materi-materi saja, nggak diajak praktik, percuma. Maka ketika nanti hasil sumatif itu tidak bagus, ini menjadi kesalahan terbesar bagi guru di kurikulum Merdeka ini. Berarti guru belum bergerak, guru belum mencoba, guru belum menyampaikan strategi yang berbeda, yang menghargai keberagaman anak. Di sini guru tantangannya lebih berat Bapak Ibu. Jadi justru tidak bisa santai ketika menghadapi seperti ini. Karena apa? Masing-masing anak ini harus punya, masing-masing dari anak ini harus Bapak Ibu, harus punya tempat di pikiran dan di hati Bapak Ibu guru. Oh, si A ini harus saya beri strategi, oh si B harus ini, oh si C harus ini, oh si D harus ini. Semuanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah nanti wujud dari rapor kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Hanya satu nilai saja. Nah, jika sepertinya tahun-tahun sebelumnya itu ada Bapak Ibu yang pengen tahu gitu. Saya pengen tahu Bu, nilai keseluruhan anak saya nanti jangan-jangan nilainya ini yang dimasukkan cuma 1 aja, enggak ada nilai. Nah, kami siap Bapak Ibu. Jadi nanti secara private jika memang Bapak Ibu menghendaki, semua guru-guru kami akan siap dengan proses, akan memperlihatkan proses penilaian, pengolahan nilai itu di dashboard yang ada di laptop masing-masing. Jika memang Bapak Ibu menginginkan, nggak apa-apa, itu hak orang tua Bapak Ibu. Jadi kalau memang jenengan menginginkan untuk melihat, monggo. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat, kemarin ada sempat saya bertemu dengan salah satu orang tua kelas 7. Bu, gimana sih pembelajarannya Ibu? Makanya nanti kalau misalkan pas rapotan atau apa, Ibu silakan bertemu dengan wali kelas dan Bapak Ibu silakan melihat di drive ya, karena kami punya drive Bapak Ibu yang itu berisi tentang proses pembelajaran anak-anak. LK-nya seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Nanti insya Allah untuk kegiatan-kegiatan siswa akan diberikan kepada Bu Endah, kepada jenengan berupa drive itu ya, termasuk juga proses pembelajaran anak-anak. Walaupun mungkin tidak semua bisa di video, tetapi hal-hal penting kami memang mengimbau kepada Bapak Ibu guru ini untuk memvideo atau mengambil video ketika proses pembelajaran berlangsung. Karena sekarang eranya sudah era transparansi Bapak Ibu ya, jadi apapun itu orang tua kalau mau tahu ya harus ada rekam jejak digital. Gitu ya, tidak boleh hanya sekedar pembelajaran saja gitu. Karena CCTV di kelas juga belum ada. Nanti semester ini kami mendahulukan SMP untuk memasang CCTV Bapak Ibu, baik di kelas maupun di luar kelas. Sehingga nanti Bapak Ibu mungkin butuh rekaman apa, bisa memantau. Kami juga bisa memantau aktivitas anak-anak di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu, informasi tentang laporan hasil belajar dari kurikulum Merdeka yang saat ini sedang ramai dibicarakan ya Bapak Ibu, karena ini sudah mendekati minggu-minggu akhir di semester 1 ini. Itu Mbak Rama, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo Pak Rama dari Bapak Ibu guru, silakan. Monggo Bapak Ibu, terima kasih Bu Dini atas pemaparannya. Bapak Ibu silakan bertanya open mic atau via chat sudah saya buka yang terkait dengan pelaporan hasil belajar kurikulum Merdeka. Monggo silakan bagi yang bertanya, kami buka pertanyaan. Bisa langsung diketik ataupun open mic. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, kita share lagi. Pak Rama, saya mau memberi contoh saja tentang ini Pak Rama. Ini kegiatan anak-anak. Oke, Bapak Ibu sebetulnya itu ada versi yang video panjang yang saya tayangkan yang video yang
pendek saja, itu adalah salah satu contoh pembelajaran bahasa Inggris dan itu adalah salah satu contoh formatif. Jadi anak-anak introduce myself gitu ya dengan teman dan apa namanya memperkenalkan dirinya sendiri dengan proses-proses seperti itu sekarang adalah bagian-bagian dari formatif ya. Jadi kalau dulu kan formatif itu kesannya ulangan gitu ya Bapak Ibu. Sekarang formatif ya seperti itu. Salah satu bagian dari tugas guru sekarang adalah membersamai anak-anak dalam kegiatan tersebut. Itu dilakukan di tengah-tengah pembelajaran. Monggo Pak Rama sudah adakah? Sebentar saya tak cek di chat. Nah, tampaknya tidak ada Pak Rama. Mungkin ada yang mau langsung buka speaker Bapak Ibu. Monggo Bapak Barangkali Ibu apabila ada yang bertanya silahkan langsung open mic saja. Langsung ngomong aja ya. Biar langsung dari hati ke hati. Monggo Bapak Ibu. Masih malu-malu ini Bu Dini kelihatannya. gitu ya. Baiklah Monggo, Bapak Ibu. saya masih menunggu yang ingin disampaikan. Ya, kalau tidak saya sekali lagi Pak Rama, ini adalah salah satu formatifnya anak-anak juga pada IPA ya yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, ini salah satu aja saya sampaikan di sini. Nah, ini anak-anak kebetulan sedang diarahkan kemana? Yes, coba. tempat yang yes. Oke, good Naira sudah cukup. Oke. Kalau misalkan lagi dicampur gimana? Diapakan itu tabung reaksinya? Yes, oke. Iya, jadi itu adalah bagian dari formatif. Jadi guru ingin melihat apakah anak sudah paham terhadap tujuan pembelajaran tersebut. Diapakan, langsung dia bergerak. Oh iya, berarti harus di pojok dulu, harus diginikan. Nah itu adalah bagian-bagian dari formatif Bapak Ibu yang saat ini bersamai kurikulum Merdeka. Pak Rama, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Dan saya closing dulu ya Pak Rama, Bu Enda, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini memang yang diharapkan adalah semua orang tua dan semua guru itu menghargai keberagaman siswa dengan cara dan karakteristik masing-masing. Maka proses menghargai siswa ini tidak hanya berlangsung pada penyusunan awal di program itu, tetapi juga mulai dari perencanaan pada saat pelaksanaan dan ujung-ujungnya adalah pada saat evaluasi atau pada saat penilaian. Maka bismillah, insya Allah niatnya baik dan semoga mendapatkan jalan yang baik dan selamat membaca rapor anak-anak untuk besok nih Bapak Ibu karena besok adalah terima rapor dan mari kita syukuri hasil dari rapor tersebut sebagai bagian dari proses belajar anak-anak. Anak-anak sedang menjemput takdir masing-masing Bapak Ibu, anak-anak sedang menjemput impian masing-masing. Mari kita bersamai dengan harapan-harapan, dengan motivasi, dengan doa yang baik-baik untuk anak-anak. Insya Allah semua anak sedang berproses Bapak Ibu. Semua putra-putri panjenengan istimewa semua. Alhamdulillah Allah menganugerahi SMP Insan Amanah dengan anak-anak yang luar biasa. Matur nuwun Bapak Ibu kontribusi panjenengan kepada SMP Insan Amanah. Saya akhiri perjumpaan kali ini, pemaparan kali ini dan mohon maaf lahir batin bila banyak hal yang memang masih belum membuat panjenengan nyaman. Insya Allah kita terus berbenah, kita terus bergerak untuk bertransformasi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini atas pemaparan yang insya Allah bisa memahamkan kami. Baik Bapak semuanya, apabila masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung menghubungi kami ataupun di kelas nanti kami akan sampaikan melalui jangan langsung melalui grup. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya Pak Rama, selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga anak kita berprestasi, sukses di dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Dini sama Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bu.
Ya, sami-sami Ibu Terima juga. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ye.